Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, ya, kemudian kelancaran yang dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian bagi teman-teman kita yang sakit, ya mudah-mudahan kita doakan supaya Allah selalu memberikan kesembuhan ya kepada teman-teman kita yang sakit. Nah, untuk hari ini ya, pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tetap pada Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Ya, namun sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan memahami cara membuat tabel sederhana. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat rumus operator matematika sederhana seperti plus, min, bagi, persen, dan lain sebagainya. Ya, oke, anak-anakku sekalian, eh, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Kalau belum, coba kalian siapkan catatannya. Kemudian barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat, maka silahkan kalian catat dari keterangan Ustadz hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama demi kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama belajar tentang aplikasi pengolah angka yang akan dimulai dengan cara membuat tabel dan cara kita memasukkan operator matematika sederhana. Mari anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama membuat tabel sederhana. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang operator matematika sederhana. Nah, anak-anakku sekalian, ya saya Ustadz sudah mencoba membuat satu tabel, ya dari tabel yaitu daftar harga sembako dari toko serba atau semoga murah. Nah, di sini ada nama barang, ya, di mana item dari nama barang tersebut ada kopi, sarimi, telur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jumlah beli, ya jumlah beli maksudnya dari sini kopi beli 2, ya sarimi beli 5, telur beli 5. Kemudian harga satuannya. Harga satuannya itu untuk kopi per satuannya itu 5.000, kemudian sarimi 1.500 dan telur 1.000. Nah, di sini adalah total bayar. Nah, total di kolom total bayar ini, ya, kolom total bayar ini kita akan mencoba memasukkan, ya, nantinya supaya keluar angka di mana rumus dari kolom total bayar tersebut adalah jumlah beli, ya, dikalikan harga satuan, ya, karena ketika kita mamanya belanja pasti kan seperti itu, jumlah beli dikali harganya, kemudian muncullah total dari jumlah barang yang dibeli. Nah, sebelum itu mari kita percantik dulu tabel yang ada di depan kita ini, ya. Yang pertama untuk judul terlebih dahulu. Nah, judul ini supaya berada di antara tengah antara, ya, tabel nama barang hingga total bayar. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, ya, di blok terlebih dahulu atau diseleksi terlebih dahulu. Kemudian kita klik apa? Masih ingat enggak kemarin anak-anak? Merge and center. Nah, kemudian yang kedua, toko semoga murah. Nah, sama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik merge and center. Nah, kemudian kita lihat di tabel ini kita akan berikan border atau garis, ya, supaya tabelnya kelihatan ada garisnya. Karena tampilannya ada di Microsoft Excel ini sebetulnya hanya tabel atau garis bantu. Aslinya itu tidak ada
garis sama sekali ya, atau kosong ya. Nah, kita akan membuat border atau garis dari tabel tersebut. Yang pertama caranya adalah kita blok tabel tersebut ya. Kemudian bisa kita lewat dari home, kemudian di sini di atasnya tulisan font itu ada border. Nah, kita pilih yang more border. Nah, di situ ya, ini adalah sebagai tampilan preview dari tabel kita. Nah, langkah yang pertama kita pilih dulu stylenya ya, jenis dari garisnya. Mungkin kita pakai yang biasa dulu, kemudian kita kasih ke umpamanya ke tabel kita. Ini adalah tabel kita. Nah, kemudian yang garis vertikalnya, kemudian garis horizontal. Nah, setelah selesai maka kita langsung klik OK. Nah, kita akan lihat. Nah, jadilah seperti ini ya. Nah, jumlah total bayar ini supaya berada di tengah-tengah antara nama barang dan harga satuan, karena ini adalah menerangkan tentang jumlah total nanti yang akan dibayar oleh pembeli ya, maka harus dibuat ke tengah dulu. Nah, blok kemudian merge and center. Nah, akan jadilah seperti ini. Nah, kita akan mulai untuk memasukkan operator sederhana. Kita taruh pointer, ini namanya pointer, jangan lupa ada anak-anakku sekalian, yang kotak berjalan ini namanya pointer ya. Nah, kita taruh di sel D5 ya, ini D5, sel D5 ini kita tahu. Nah, di nembok ada D5. Nah, kita akan masukkan rumus dari operator matematika sederhana, yaitu perkalian yang ditandai dengan huruf asterik. Nah, kita akan mencoba masukkan. Tapi yang perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, apabila di dalam sebuah formula maka ada satu tanda yang wajib harus kita pakai, yaitu adalah sama dengan. Itu ketika formula atau rumus itu wajib harus ada sama dengan di depannya ya. Nah, rumusnya kita masukkan sama dengan jumlah beli mana. Nah, kita arahkan kursor kita itu di jumlah beli, di copy. Nah, otomatis akan muncul B5 karena kita ngekliknya atau kita menseleksinya, pointernya menaruh di B5 dikali, nah di keyboard ya, di atasnya angka 8 ya, dikali harga satuan. Harga satuan mana? Nah, ini karena satu baris, kita lihat satu baris dengan copy, klik. Apabila selesai kita masukkan, kemudian kita enter. Nah ya, tidak boleh kita gunakan umpamanya gini, sama dengan 2 dikali 5.000, kita enter. Nah, ketika kita memasukkan rumus itu tidak boleh seperti ini ya. Memang betul sama hasilnya, tapi di dalam Excel itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ini sama aja kita manual ya. Kalau seperti ini kita lihat ya, kita pakainya 2 dikali 5. Ketika 2 ini kita ganti menjadi 3, maka di total bayarnya tetap 10.000 ya. Tapi beda apabila kita menggunakan sama dengan B5 dikali C5. Kita enter. Nah, ketika jumlah belinya itu kita ganti, umpamanya ternyata pembelinya tambah 1, maka kita ganti menjadi 3. Ketika kita enter, nah otomatis di total bayar ini dia akan berubah sendiri tanpa harus mengganti. Atau mungkin harganya bukan 5.000, penjualnya salah, harganya adalah 7.500. Maka silakan anak-anak sekalian kalian lihat, ini kan 10.000, begitu saya enter, nah dia menjadi 15.000. Karena kenapa?
7.500 dikali 2 ya. Nah kemudian sama untuk Sarimi, sama dengan kita klik jumlah beli Sarimi dikali harga satuan dari Sarimi. Nah kita enter. Nah kemudian yang ketiga untuk total bayar dari telur ya, kita klik jumlah beli dari telur ya, klik. Nah di sini B7, masih ingat artinya B7? Artinya adalah kolom B ya. B7 itu artinya pertemuan antara kolom B dengan sel dengan baris 7, makanya jadilah B7. B7 dikali harga satuan. Nah enter. Nah itu seperti itu anak-anak sekalian, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Ya insya Allah ini masih sederhana kok, gampang. Kemudian untuk jumlah total. Nah jumlah total itu dari penambahan. Penambahan dari mana? Dari harga kopi, total bayar kopi, total bayar Sarimi, dan total bayar telur ya. Kita coba masukkan. Biasa apa yang harus kita lakukan adalah ya, sama dengan total bayar dari kopi berapa, klik ini ada di D5 ditambah ya, kemudian Sarimi ditambah kemudian telur. Nah ketika kita enter jadi, nah ternyata pembeli itu harus membayar sejumlah 27.500 ya. Itu seperti itu anak-anakku sekalian ya. Jadi Ustadz ulangi ya caranya. Yang pertama harus diklik, jangan ditulis 15.000, jangan ya, ditulis seperti ini 15.000. Ini sama aja seperti manual. Tapi kalau di dalam Excel tidak boleh seperti itu. Kalau di dalam Excel itu harus diklik saja selnya, klik ya, klik kiri, kemudian plusnya itu pakai keyboard ya, plus total bayar dari Sarimi, kemudian plus total bayar dari telur, klik. Nah kita enter. Nah jadilah satu angka nominal ya yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu sejumlah 27.500. Nah ini adalah beberapa operator sederhana, yang di sini adalah kali dan plus. Nah ada beberapa operator matematika sederhana, sebetulnya banyak sekali, cuman yang Ustadz yang sebutkan di sini cukup 5 saja yang sering kita pakai. Yang pertama penjumlahan. Nah penjumlahan ini ditandai dengan tanda plus. Kemudian yang kedua itu pengurangan, ditandai dengan tanda minus atau negatif ya. Kemudian yang ketiga perkalian yang ditandai dengan huruf asterik ya. Nah yang keempat yaitu pembagian yang ditandai dengan garis miring. Dan selanjutnya yang kelima persen, ditandai dengan tanda persen. Nah ini adalah beberapa operator sederhana yang hari ini kita pelajari ya. Sebetulnya banyak sekali, tapi cukuplah ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah anak-anakku sekalian, gimana, paham tidak untuk beberapa operator matematika sederhana ini? Insya Allah paham ya. Nah nanti setelah ini kalian Ustadz pengen tahu kalian paham atau tidak. Coba nanti Ustadz ada sebuah tabel ya, kemudian kalian masukkan dari rumusnya ya. Coba kalian masukkan dari rumusnya. Kalau mudah-mudahan bisa ya. Ya insya Allah nanti setelah ini video ini ya, coba kalian mengerjakan ya. Nanti Ustadz akan bikin soal, kemudian kalian kerjakan untuk rumus yang benar dari soal dari nanti yang Ustadz upload ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih ya, mohon maaf apabila dalam Ustadz menerangkan kurang paham ya. Mudah-mudahan kalian paham ya.
memang harus seperti ini ya, walaupun gimana kita tetap harus daring ya. Insya Allah secepatnya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, tetap semangat belajar ya. Kemudian jangan lupa untuk sholat, baca Al-Quran, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keadaan seperti ini kemudian menjadi keadaan yang lebih baik. Mungkin Ustadz akhiri, terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.